Hai teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan bahas project retro ya di jaringan BNB Smart Chain. Dan ini menarik banget karena gua lihat produk DeFi yang gua akan bahas ini punya kelebihan yang tidak ada di produk-produk sejenisnya gitu ya. So, jadi nama projectnya ini adalah Asterus. Nah, Asterus ini adalah project DeFi yang dibangun di 4 blockchain berbeda, tapi dia pada dasarnya start di ekosistemnya Binance Smart Chain. Dan dia juga masuk ke dalam inkubatornya di Binance Lab. Nah, ini kalau kita lihat di CryptoRank, untuk pendanaannya angkanya belum jelas berapa, belum ada informasinya, tapi di tanggal 28 November 2024 dia mendapatkan seed sale dari inkubasi Binance Lab langsung gitu ya. Jadi produk ini harusnya cukup menarik dan kalau gue lihat pun TVL-nya termasuk cukup besar di angka 201,94 juta ya. Jadi ini nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, tapi oke lah. Nah, plusnya adalah dengan TVL segini, kita deposit kecil pun itu kita punya peluang untuk mendapatkan poin yang jauh lebih besar ya karena kita adu-aduannya sama users yang mungkin TVL-nya nggak terlalu besar-besar banget gitu. Nah, si Asterus ini cukup menarik karena dia ini pengen menjadi sebuah platform yaitu multi asset liquidity hub untuk memaksimalkan return yang bisa kita dapatkan. Nah, dia yang pertama adalah multi asset liquidity, artinya dia bisa aggregating atau mengambil beberapa liquidity dari tempat lain dan memaksimalkan utility-nya. Jadi liquidity-nya itu dipakai lagi atau dimanfaatkan lagi. Terus dia juga bisa di first profit opportunity, jadi menggunakan produk-produknya dia, teman-teman bisa memaksimalkan return dengan cara membagi aset kalian ke beberapa opportunity, ya, sehingga profitnya itu bisa lebih maksimal. Yang terakhir adalah dia komprehensif dengan DApps ecosystem. Jadi termasuk dalam derivatif, CDFI, dan stablecoin, dan masih banyak lagi. Jadi dia bisa kerjasama dengan berbagai DeFi-DeFi yang ada. Nah, si Asterus ecosystem ini saat ini dia ada 3 yaitu Asterus Earn, yaitu CDFI based automatic yield pool ya. Sehingga kalian ketika deposit kalian bisa mendapatkan bunga atau APY dan kan bisa mendapatkan berbagai reward lainnya seperti airdrop point, partner reward dan masih banyak lagi. Ya, dengan harapan strategi seperti itu bisa memberikan kalian high yield strategi return. Jadi bunganya itu lebih besar karena ya kalian dapatnya lebih dari satu ya selain dari yield tadi. Nah, terus juga ada USDF stablecoin. Jadi dia ada stablecoin untuk mendapatkan passive income. Dia 1:1 convertible dengan USDT. Jadi kemungkinan di pack-nya lebih kecil karena dia bukan algoritma, tapi dia pack dengan USDT dan USDT pack dengan USD ya. Terus kan bisa dapat AU point yaitu airdrop point-nya. Terus juga kan bisa earn up to 30% APY dengan ASUSDF. Jadi USDF-nya itu kan bisa stackingin lagi untuk dapat ASUSDF. Ini mengingatkan gue terhadap Ethena ya. Kalau kan inget token ENA yaitu deposit USDC ataupun USDT gitu ya. Terus juga ada fund-nya itu diamankan oleh Sefu gitu ya, sama Asterus Earn juga fund-nya diamankan oleh Sefu. Sefu itu audit dan juga keamanan dalam dunia DeFi, aset kripto. Terus yang terakhir adalah Asterus X, yaitu dia decentralized exchange untuk kalian bisa nyari profit ya melalui apa? Derivatif trading, trading dengan leverage yang tinggi, dapat airdrop point dan juga partner reward. Jadi memang dari ekosistem ini harapannya kalian bisa memaksimalkan reward yang bisa kalian dapatkan di ekosistemnya Asterus ini. Nah, untuk cara dapetin rewardnya atau airdropnya, dia itu tokennya itu akan dialokasikan ke dua pool yang berbeda ya. Jadi pool itu tuh kolam, jadi masing-masing pool tuh ada token rewardnya. Nah, poolnya ini itu bisa kalian maksimalkan, terserah kalian kan pengen salah satunya aja dapetin dari salah satu pool atau dari dua-duanya. Nah, gua akan jelasin. Yang pertama itu ada pool namanya pool AU Point ya. Nah, AU Point ini bisa kalian dapatkan dengan cara menjadi penyedia likuiditas atau meningkatkan TVL, total value lock, yang ada di ekosistemnya Asterus. Nah, kalau kalian lihat saat ini kan TVL-nya di angka 201,94 juta. Nah, itu kurang lebih. Jadi kalau kalian deposit misalnya BNB atau aset lainnya, itu kalian akan dapat poinnya adalah AU Point. Nah, di sini kalian akan diminta untuk minting dan nge-hold untuk mendapatkan season 1 AU Point. Jadi saat ini dia stage 1 ya. Sebelumnya stage 0 tapi sudah lewat dan sekarang udah stage 1. Kita nggak tahu sampai stage berapa, tapi yang jelas menurut gue ini masih early banget buat kalian garap ya. Nah, terus kalau kalian mint dan hold itu kalian bisa dapat up to 20 kali AU multiplier ya jika kalian minting dan hold AS token.
Contohnya apa? Contohnya adalah USDF, ALP, ASBNB gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu kalian akan dapat up to 20 kali poinnya. Nah, terus kan juga bisa boosting poin AU kalian jika kalian binding invite code teman kalian. Jadi contoh nih, gue share invite code gue nanti di deskripsi video, kan pakai kode gue itu kalian akan dapat booster point. Ya, kan bisa dapat hingga 1,2 kali poin lebih banyak ya kalau kita bikin tim. Jadi kalau kalian mau pakai tim gua, mau join tim gua, pakai kode gua silakan supaya kalian poinnya lebih banyak. Nah, USD asset value kita itu akan di-verify setiap jamnya dan AU poinnya akan diakumulasi secara automatically. Ya, jadi secara otomatis poinnya nambah. Kita nggak perlu ngeklaim. Nah, kalian bisa nge-tracking semua total AU poin kalian di leaderboard page. Ya, terus kalian bisa visit dan dapatkan ya bagian USDF page untuk lihat AU multiplayernya kita. Jadi nanti kalau kalian pengen ngecek kalian di ranking berapa, kalian bisa klik bagian airdrop lalu pilih claim the rank ya untuk lihat leaderboardnya atau di sini nih, di sini ada leaderboard juga. Nah ini ya kurang lebih ini adalah rankingnya gitu. Nah terus yang kedua itu adalah trade to earn dapat RH. Jadi ini pool yang kedua ya selain dari AU. Pool yang kedua itu adalah RH point. Di mana RH point ini bisa kalian dapatkan jika kalian trading on-chain perceptual contract untuk mendapatkan RH point dan bisa meningkatkan STRX trading activity kalian. Nah, kalian bisa mendapatkan booster RH point jika kalian ngebind invite code teman kalian. Ya kayak tadi sama, bisa dapat up to 1,2 kali. Nah, setiap epochnya atau paling tidak setiap seminggu sekali itu nanti ada RH poinnya akan didistribusikan, dialokasikan ke kalian gitu. Dan kalian RH poinnya akan otomatis bertambah setiap epochnya yaitu setiap seminggu sekali. Jadi kita nggak perlu ngeklaim poinnya lagi. Ya, jadi kurang lebih itu teman-teman. Ya, jadi kalian bisa pilih salah satu misalnya, oh kok gue cuma pengen deposit dapat bunga sama airdrop, gue nggak mau trading karena gue nggak bisa trading. Ya udah kalian incernya yang AU poin. Tapi kok gue bisa trading doang, tapi gue nggak mau deposit kelamaan gitu ya, pengen nge-push volume trading yang gede. Misalnya sehari kalian depositnya 1 miliar rupiah, terus kalian langsung gedein volume tradingnya, habis itu cabut, itu juga boleh. Terserah. Mau langsung dua-duanya juga boleh. Gue pengen dapat AU point sama ERA point supaya dapat reward dari kedua pool ini. Itu boleh banget. Jadi gue serahkan ke kalian, tinggal pilih mau yang mana. Senyamannya kalian, semaksimal kalian aja gitu. Nah, untuk depositnya kalian bisa ke bagian earn, kalian di sini klik connect wallet. Nah, di sini ada beberapa connect pilihan yang bisa kalian coba yaitu OKX wallet, Bybit dan masih banyak lagi. Tapi saran gua karena ini project diinvest oleh Binance Lab dan gue melihat kayak Binance Lab juga cukup support terhadap project DeFi seperti ini. Jadi gue merekomendasikan kalian pakai Binance Web3 Wallet ya. Jadi kalian bisa buka akun Binance kalian ke bagian Binance Web3 Wallet lalu konekkan Binance Web3 Wallet. Ya harapannya nanti ada bonus poin ataupun bonus alokasi buat pengguna Binance Web3 Wallet. Ya, jadi kurang lebih itu tips aja ya, saran aja gitu ya, tapi tidak wajib kalau kalian nyaman wallet lain silakan. Oke. Nah, terus di sini yang menarik adalah kita bisa pilih ada 4 blockchain sebenarnya, yaitu ada BNB Chain, ada Arbitrum, ada Ethereum dan juga ada Solana kalau pengen pakai protokol ini ya, bebas kalian mau pakai yang mana. Nah, cuma saran gua karena ini di ekosistemnya BNB ya kita pakai BNB Chain aja lah ya, nggak ada salahnya kita coba pakai. Tapi kalau kalian pengen Arbitrum juga boleh ya. Jadi memang senyamannya kalian aja. Tapi di sini gua akan pakai BNB Chain. Nah, di sini kita akan deposit yaitu from BNB Chain. Asetnya teman-teman bisa pilih mau pakai Slice BNB, mau pakai BNB, mau pakai USDF, BTC, Cake itu bisa. Jadi kalau kalian punya Bitcoin nganggur dan kalian lagi nggak pakai, ya udah kan bisa deposit BTC. Oke, itu boleh. Ya, karena di sini juga ada sekitar 14 juta dolar dalam bentuk BTC yang didepositkan. Ya, jadi kalau kalian pengen coba ya boleh. Kalian bisa withdrawal BTC dari Binance. Nanti kan dapatnya Warp BNB. Nah, kan tinggal depositin aja di sini. Tapi kalau misalnya kalian pengen BNB itu juga boleh. Kalian depositkan di sini ya, misalnya seperti ini. Nah, kayak gini misalnya. Lalu kalian tinggal min aja, min ASBNB. Intinya nanti kalian akan dapat ASBNB atau ASUSDF atau ASBTC atau ASCAC. Nah, kalian hold AS token yang depannya AS ini itu kan akan dapat poin setiap jamnya.
Oke, dan bunganya juga lumayan kalau kita lihat di sini contoh yang untuk BNB, ini ASBNB TVL-nya 63 juta, itu dapat APY 38,17%. Ini gede banget sih, jujur aja ini gede banget. Karena ini kalian bisa berpartisipasi dalam Binance Launch Pool dan automatically reinvesting BNB dan juga ke beberapa aset-aset lainnya. Jadi kalian dapat yield-nya termasuk gede nih. Untuk aset BNB pun bisa sampai 38,17%. Dan ini multiplier-nya kita dapat 5 kali ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita dapatnya kenapa gede bunganya? Karena pertama, ini kita termasuk dalam ekosistemnya BNB Yield. Jadi kalau kalian kan di BNB itu ada reward buat holder airdrop dan mega drop reward kan. Nah, itu kan juga tetap dapat ternyata. Jadi kan tetap dapat dalam bentuk ASBNB gitu. Dan kan juga termasuk dalam ekosistemnya Listadao karena BNB-nya akan dikonversi ke ASBNB melalui Asterus tapi nantinya bisa lewat Slice BNB juga. Ya, jadi kalau kalian yang suka garap lista DAO dari Slice BNB juga bisa deposit ke ASBNB. Itu boleh. Jadi misalkan punya BNB nih, deposit ke lista DAO, dapat Slice BNB. Slice BNB-nya kan deposit lagi jadi ASBNB. Itu bisa. Itu diperbolehkan. Ya, jadi kalau kalian mau coba segitu, itu juga boleh. Terus juga up to 30 APY ya. Jadi BNB kita lumayan bisa dapat reward tambahan dari Binance Launch Pool, dapat dari holder BNB airdrop, mega drop, dan masih banyak lagi. Cuma ini gue belum pernah cobain, ini kan gue juga baru nemu ya, jadi gue nggak tahu apakah beneran kita dapat atau tidak. Tapi kalau itu beneran, itu bakal powerful banget sih. Kalau kita beneran dapat mega drop, holder airdrop, Binance Launch Pool, wah itu mending gue deposit semua di sini gitu loh. Nah, jadi nanti teman-teman coba aja, kalau beneran dapat boleh tulis di komentar gitu ya. Terus juga dapat 5 kali AU multiplier dan lista Stardust. Jadi sekaligus kita garap lista juga. Jadi dengan BNB itu kita bisa dapat reward yang cukup banyak lah ya. Ya, jadi teman-teman bisa coba. Terus juga di sini ada USDF. Jadi kan misalnya kok gue pengennya stable coin, gue pengennya USDF, boleh nggak? Boleh. Cara dapetin USDF-nya gimana? Kalian ke bagian USDF, ya kalian minting dulu. Jadi kita tuker dulu USDT kita ke USDF, ya. Jadi contoh di sini ada total 71,6 juta USDF yang diminting. Artinya ada 71,6 juta USDT yang di stakingkan atau diubah menjadi USDF ya. Dan ini ada maksimalnya ya. Maksimalnya sekarang tinggal sisa 58,3 juta. Dan ini kalian bisa dapat poinnya lebih besar yaitu 20 kali ya dibandingkan kalau BNB kan tadi 5 kali. Ini bisa dapat 20 kali. Dan nantinya kan bisa staking USDF kalian untuk minting ASUSDF yang tadi untuk dapat up to 30% APY. Jadi kalau misalkan udah dapat USDF, kalian ke bagian earn lagi, pilih USDF gitu ya from BNB Chain USDF, nanti dapat ASUFDF. Nah, ini kan bisa dapat yield 20 sampai 30% APY ya, termasuk besar untuk stablecoin dengan 10 kali AU multiplier dan juga fundnya diamankan di third party custodian. Ya, ini kalau kalian pengen coba silakan. Oke. Nah, terus juga ada ASBTC yang tadi gue bilang. Terus sama cake. Nah, cuma kalau cake ini jujur gue tidak nyarankan ya karena harga cake itu tidak bagus karena supply-nya kan banyak ya dan gak ada alasan orang untuk beli cake, jadi gue tidak sarankan kalian beli cake. Jadi gue lebih prefer ya BNB atau USDF ataupun BTC. Nah, terus dia juga ada ALP. Nah, kalau ALP ini lebih rumit sedikit ya karena ALP ini jatuhnya revenue sharing dan AU profit. Ya ALP ini kayak kita beli shareholder atau saham dari project Asterus gitu. Dan ini kalian bisa minting pakai USDT, USDC, List USD, BNB, ETH, apapun itu dari chain yang berbeda ya. Nah, ini kalian nanti bisa coba deposit aja, nanti kalian akan dapat ALP token. Nah, kelebihannya yaitu pertama dapat 1 kali AU multiplier, jadi lebih kecil multipliernya. Terus juga ada APY 19,26%. ALP price-nya cenderung naik kalau kalian lihat, jadi kayak reksadana gitu ya. Terus liquidity composition, pool position ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cuma gue prefer lebih ke deposit ini sih, BNB aja sih. Ya, itu untuk yang dapetin AU point. Nah, sekarang dapetin yang RH point. Nah, RH point itu kan bisa ke bagian perceptual. Oke, di sini kalian bisa trading. Jadi ini kayak di Hyperliquid aja, kalian trading aja bebas. Mau tradingnya TST udah bisa, mau trading BTC, Ethereum, BNB itu juga bebas ya, senyaman kalian. Saran gue sih BTC aja biar paling enak. Leverage-nya juga bisa sampai berapa nih? 1001 kali, itu dijen banget, gila banget. Janganlah kalian 50 kali lah. Maksimal 50 kali kalau kalian mau. Ya, kalian bisa pilih long atau short ya, terus kalian kolateralnya bisa BNB, bisa ETH, bisa USDT, USDC dan lain-lain.
Ya, kalian tinggal deposit aja, terus kan tinggal pilih deh mau long, mau short apa segala macem gitu ya kan, tinggal tradingkan aja gitu teman-teman. Oke, nah targetnya kalau Perceptual ini adalah volume trading. Jadi semakin besar volume trading kalian, maka semakin bagus ya, karena RH poinnya itu berdasarkan volume trading kalian juga gitu. Jadi kan tinggal pilih aja ya, ada Perceptual, ada DAM. Cuma kalau DAM ini gue nggak tahu ya. DAM ini gue nggak paham sih. Jadi ini gue hindari yang DAM ini. Kayaknya ini lebih ke ini deh. DAM ini tuh kayaknya dia lebih ke option ya, kayak option trading gitu. Pilih long short terus expiration-nya berapa menit gitu ya. Jadi ini hindari aja, kan Perceptual aja udah paling ini kok, udah paling enak. Ya jadi kan tinggal pilih aja long apa short. Oke, dan ini kan bisa atur slippage-nya, TPSL-nya mau berapa persen ya, mau limit juga bisa, limit order juga bisa. Jadi kan tinggal atur aja sesuka kalian. Liquid price-nya juga termasuk oke lah ya, 90% dari margin. Jadi let's say 97.300 jadi 95.600. Ya silakan lah coba aja ya. Nah, udah kalian tinggal explore aja deh beberapa fitur-fiturnya dia. Jadi kan tinggal maksimalkan aja poin-poinnya. Oke, semoga video ini membantu kalian dan berguna buat kalian ya. Semoga dari Asterius ini kan bisa JP lah kayak Solvi BTC yang kemarin yang gue share ya. Solvi BTC kan lumayan tuh JP-nya ya kan, lumayan gede ya. Semoga ini juga gede buat kalian. Intinya garapan seperti ini, depositlah se-early mungkin, seawal mungkin, supaya poin yang kalian kumpulkan tuh maksimal hasilnya. Oke, semoga video bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!